Selamat sore Kalbar. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Muklis M. Sultan dan saya Nadila Husin, pastinya dalam acara Selamat Sore Kalbar. Tentunya Nah, sore hari ini Nadila sangat menyenangkan sekali tentunya. iya, dan juga sore hari ini cerah ya. Biasanya Bener. di sore-sore kemarin hujan dan lain-lain, dan alhamdulillah di sore hari ini kita cerah. Dan mudah-mudahan semua aktivitas pemirsa di rumah dapat terlaksana dengan baik di hari ini. Bener banget pemirsa, tentunya yang di rumah yang lagi santai apa kabarnya? Iya. Tentunya semoga selalu sehat dan juga selalu bahagia. Amin. Karena beberapa hari ini Nadila, Iya. banyak sekali berita-berita positif yang kita dengarkan Iya. berkaitan dengan berbagai macam hal. Jadi berita-berita positif yang kita dengarkan ini menambah semangat kita untuk meningkatkan lagi kehidupan kita, perekonomian kita, juga kehidupan sosial bermasyarakat kita. Benar sekali, dan juga kita selalu mengingatkan masyarakat di rumah bahwa di era new normal ini Benar. ya, kita harus bisa berkehidupan seperti semula, tapi juga ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita terapkan. Jadi buat pemirsa di rumah mungkin yang udah bekerja dan Benar. juga karena sekarang alhamdulillah ya ekonomi udah mulai naik lagi, dan juga kemarin juga ada simulasi pernikahan juga, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi berita baru dan juga berita positif yang ada di Kalimantan Barat. Benar banget, apalagi sekarang ini pemirsa banyak sekali kegiatan-kegiatan mulai kembali aktif, organisasi-organisasi mulai kembali bergerak, jadi ini menambah semangat, harapan baru, semangat baru tentunya. Benar banget Muklis, dan juga di sore hari ini ada yang spesial pastinya Kenapa buat tuh? pemirsa di rumah, karena pada sore hari ini nih Muklis kita Iya. akan ada program seni budaya daerah. Wah, seni budaya daerah ini tentunya dengan tema-tema yang sangat luar biasa. Kita hari ini ada tema teater tradisional Mendu. Bagaimana nasibmu? Iya, dan juga narasumber kita pada hari ini luar biasa juga. Siapa Muklis. aja tuh? Ini ada Bapak Muhammad Andri WP Esos nih, dan juga ada ada Bapak Jerry Anwar, dan juga ada Bapak Ilham Setia. Nah, tentunya kali ini akan dipandu oleh rekan kita yang sangat cantik dan juga bisa memandu acara ini dengan sangat semangat tentunya sore hari ini. Iya, dan juga mungkin pemirsa di rumah nanti akan penasaran dan Bisa boleh tanya nanti jawab. ya ada telepon interaktif kita. Wah, dan interaktif bisa langsung ada. telepon misalnya penasaran tentang teater tradisional Mendu ini seperti apa, dan juga mungkin ada yang tertarik dan pengen belajar dan bagaimana Atau ya. pengen bergabung? Iya, dan langsung saja pemirsa kita akan bergabung. Inilah dia Seni Budaya Daerah. Selamat menyaksikan. Baik, nah memadu kasih di pinggir telaga. Terima kasih Muhlis dan Nadila. Manakala mereka berbicara, senyum di bibir mereka pun mereka. Oke, nah pemirsa di rumah, senang sekali hari ini saya dapat menjumpai Anda kembali di TVRI Kalimantan Barat, tentunya dalam tema kesayangan kita, seni budaya daerah. Nah, kali ini seni budaya daerah akan membahas dan membincangkan secara santai tentunya tentang tema kita, teater tradisional Mendu. Bagaimana nasibmu? Nah, pemirsa di rumah mungkin bertanya-tanya, apa sih Mendu? Nah, sama seperti saya juga nih sebenarnya. Tapi kalau untuk teater, saya rasa semuanya sudah pasti tahu dan pernah menyaksikan langsung mungkin nih. Nah, untuk lebih jauhnya kita bahas, dan kita nanti akan menyaksikan tayangan video dari teater tradisional Mendu. Tapi sebelumnya kita akan berkenalan dulu secara langsung dengan para narasumber, tokoh-tokoh dan seniman yang sudah hadir hari ini menemani saya untuk berbincang-bincang mengenai teater tradisional Mendu. Selamat sore Bapak. Sore. Aduh, semangat semua Bapak-bapak hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan ada Bapak Muhammad Andri WP, Kasubag TU Balai Pelestarian Nilai Budaya. Selamat sore Pak Andri. Sore. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya. Nah, di sebelah Pak Andri ini ada Bapak Jerry Anwar selaku pelaku seni Mendu. Iya, Gimana kabarnya Pak? alhamdulillah baik. Iya. Dan selanjutnya ada Bang Ilham. Bang Ilham, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita bincang-bincang sebentar lagi ya Bang ya? Boleh. Baik pemirsa, langsung saja sebentar lagi kita akan menyaksikan video teater tradisional Mendu. Untuk lebih detailnya kita saksikan bersama-sama.
Oke, itu dia tadi sekilas mengenai teater tradisional Mendu. Nah, lebih jauh kita akan bertanya langsung kepada narasumber kami yang ada di sini juga. Ini ada, kita bertanya pertama dengan Bang Ilham nih, selaku seniman Mendu. Bang Ilham, ini tadi teater Mendu yang barusan tampil dari sanggar mana? Sanggar Mendu. Sanggar Mendu, namanya Mendu ya? Namanya Mendu. Oke, nah kalau sanggar atau teater Mendu ini teater tradisional begitu ya, Iya. Bang ya. Apa sih bedanya? Ini mungkin pemirsa di rumah saya juga sebenarnya penasaran. Apa bedanya teater tradisional Mendu dengan teater kebanyakan yang memang untuk di Kota Pontianak sendiri teater cukup beberapa kali dibilang sering juga tidak sebelum COVID, tapi ada lah ya Bang ya tampilan-tampilan di Taman Budaya gitu. Nah itu bedanya apa Bang? Pertama kalau itu kan tentunya itu teater modern yang kita disaksikan di Taman Budaya, mayoritas banyak pertunjukan yang sifatnya modern. Ya. Yang ya ada teater realis. Nah kalau teater tradisional ini lebih dengan kearifan lokal, dengan budaya lokal kita. Baik itu secara ada unsur sairnya di sana, ada unsur tariannya, maupun petua-petua yang disampaikan. Artinya masih terdapat kearifan-kearifan lokal di dalamnya ataupun mungkin ada makna filosofi tertentu begitu, Iya, Bang? ada. Apakah teater tradisional zaman sekarang di era sekarang ini dinilai masih bisa dikatakan teater yang membawa pengaruh positif, atau seperti yang saya baca nih Bang Ilham, teater modern sebenarnya lebih banyak mengarah ke kehidupan sekarang saat ini, tetapi sebenarnya tidak ada maknanya karena lebih banyak lucu-lucunya begitu. Ya kalau konten sekarang sebetulnya lucu itu sebetulnya sebuah satir, satir dengan keadaan sekarang. Kalau dibilangkan kehilangan makna tidak juga, tapi terkadang kan penonton tidak memahami makna yang sesungguhnya gitu di baliknya. Karena ini bentuk-bentuk teater yang ya ada surrealisme, realisme dan macam-macam hal sebetulnya. Nah, oke. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Jerry. Ya. Selamat sore Pak Jerry. Sore. Pak, sudah berapa tahun sih Pak ikut dengan dunia teater terutama tradisional Mendu? Jadi kalau di khusus Mendu saya mulai aktif sebelum Mendu dibentuk, saya sudah aktif sebetulnya. Wah, iya Pak. Jadi jelasnya saya tahun 1975 itu saya sudah aktif di teater. Memang saya kebetulan bersama almarhum Bapak Bapak Matsek Yakob dan Bapak Haji Satarudin Ramli, kita pernah membentuk sebuah komunitas teater juga yang namanya teater antik. Memang ciri-cirinya kurang lebih Mendu. Ciri-cirinya kurang lebih Mendu. Nah, kemudian pada tahun 79 inilah muncullah Mendu itu. Nah, dan tahun 79 sampai sekarang sebetulnya saya masih pengen tampil, cuma mungkin kesempatannya tidak ada. Nah itu dia nih, ke Pak Andre mungkin. Pak Andre, Pak Jerry sebenarnya masih pengen tampil, tapi kesempatannya nggak ada. Katanya beliau begitu ya Pak ya. Nah ini gimana ya Pak caranya supaya kesenian budaya daerah seperti Mendu begitu ya Pak ya bisa kembali eksis di dunia zaman gadget seperti sekarang nih Pak. Kira-kira apa ya Pak upayanya? Ya seharusnya memang ada ruang-ruang ekspresi tradisi ya, yang dikembangkan terutama oleh pemerintah daerah, untuk bukan cuma sekedar mengapresiasi, karena kesenian tradisi kayak Mendu ini punya banyak makna dan banyak makna ya, artinya tidak cuma sekedar ada
di teater mendu, di teater tradisi itu ada persoalan identitas budaya, Betul. ada persoalan pengetahuan lokal, pengetahuan di masyarakat tradisional, ada persoalan kearifan juga. Ada banyak fungsi sebenarnya yang ada di teater tradisi gitu. Juga bisa memaknai bagaimana sebenarnya kondisi pada masa lalu sebenarnya itu. Iya. Karena itu kan menjadi sebuah pembelajaran sebenarnya. Sebuah pengetahuan yang bisa ditransferkan ke masyarakat, ke generasi sekarang ini. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seharusnya. Iya. Lalu Pak, kita kalau untuk berbicara menjadikan nilai, maksud saya seperti teater mendu atau tradisi budaya tradisional agar menjadi warisan yang bernilai di mata bangsa, itu rasanya butuh kerja keras gitu ya Pak ya, dan butuh mungkin waktu yang tidak sebentar. Lalu kira-kira apa sih Pak hal yang bisa kita lakukan sebagai anak bangsa yang kecil saja namun ikut mempertahankan nilai budaya ini? Kira-kira apa sih Pak yang bisa kita lakukan? Kalau secara personal mungkin adalah mempelajarin tradisi-tradisi masa lalu, termasuk teater mendu. Kita misalnya ini, seberapa banyak sih anak-anak sekarang, anak muda sekarang yang tahu tentang teater mendu misalnya, tentang teater mendu. Itu sangat jarang gitu loh. Karena memang ruangnya yang hampir tidak pernah terbuka, ruangnya yang hampir tidak pernah ada. Kan seharusnya ada ruang-ruang ekspresi seperti ekspresi tradisi ini menjadi pilihan oleh masyarakat. Ada pilihan modern, ada pilihan tradisional, ada pilihan kontemporer, ada pilihan peralihan. Makanya ada teater modern, teater kontemporer, ada teater tradisional. Ada teater peralihan di antara itu kan. Seharusnya menjadi pilihan dan itu punya fungsi masing-masing. Kalau teater modern misalnya lebih banyak makna kritik sosial, kan seperti itu. Kalau teater tradisional itu lebih banyak fungsi-fungsi pendidikan sosial sebenarnya. Karena nilai kearifan lokalnya sangat tinggi, nilai pengetahuan lokalnya sangat tinggi, nilai identitas budaya sangat tinggi gitu loh. Bisa memaknai, oh inilah kondisi Indonesia sebenarnya. Gitu. Nah, menurut Bapak, kali ini juga sebenarnya sudah menjadi ruang ya Pak ya, dengan mensosialisasikan mendu di TVRI tentunya. Oh ya, Pak. iya, betul. Setuju ya Pak ya? Setuju, sangat setuju. Pak Jerry, Ya. kira-kira anak-anak di masa kini begitu Pak ya, ini kan sudah sangat jarang yang ingin berpartisipasi dalam teater tradisional mendu. Kira-kira gimana nih Pak caranya supaya masyarakat mulai tertarik kembali untuk mengikuti seni budaya seperti teater mendu begitu, menumbuhkan rasa cintanya seperti Pak Jerry kan yang sudah berpuluhan tahun ya masih cinta, masih setia untuk tampil ataupun ikut memerankan dalam teater tradisional mendu. Iya. Kalau menurut pendapat saya begini, kebetulan memang anak-anak saya juga suka dengan mendu. Oh. Jadi sebenarnya mendu ini tinggal dilestarikan saja. Cuma yang harus melestarikannya ini ya mungkin pekerja-pekerja seninya mungkin tidak mampu lah ya. Terus terang kita tidak bisa mandiri. Salah satunya katakan anaknya Pak Herman juga yang pemain raja itu diwakilkan oleh Ilham. Juga generasi berikutnya. Ada lagi anaknya Pak Saloy juga siapa? Agus Si Salam. Agus Salam juga Pak dari pernah ikut juga di mendu. Kemudian anaknya siapa lagi satu? Anaknya Kamil ada. Ya anak Pak Kamil. Jadi boleh bilang orang-orang seniornya lah bahasa saya gitu tuh sebenarnya punya generasi. Cuma mereka ini kenapa tidak cinta dengan mendu? Itu pertanyaannya memang begini. Mungkin karena apa ya? Kesempatan mungkin. Faktor kesempatan. Memang kalau untuk mempelajari mendu bukanlah hal yang mudah menurut saya. Perlu waktu yang sangat panjang. Saya dan pemirsa di rumah juga penasaran nih Pak. Sebenarnya teater mendu tradisional masih ada atau sudah punah? Tapi dijawab setelah iklan yang berikut ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena masih akan kembali bersama kami usai jeda pariwara yang berikut ini. Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan lingkungan yang cerdas dan bermartabat. Mari kita sama-sama menjaga kota ini tetap bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Dan nonton TVRI sebagai media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Masih belum mendapatkan bansos?
sembako yang diterima berkualitas buruk, atau ada dugaan penyelewengan bansos. Cegah korupsi dari ujung jari dengan Jaga. Jaga, platform pencegahan korupsi, kini mengembangkan fitur baru untuk pelaporan dan cari tahu informasi seputar bansos. Caranya mudah, hanya dengan mendownload aplikasi Jaga atau segera kunjungi website www.jaga.id. Gunakan fitur login atau daftar untuk masuk ke akun Jaga. Klik cari tahu, pilih provinsi dan kabupaten untuk melihat informasi lengkap seputar data bansos dan panduan bansos COVID di daerah tersebut. Lalu, apabila ada yang ingin kamu sampaikan, klik sampaikan keluhan. Isi form keluhan dengan pilih topik yang dikeluhkan, cantumkan NIK dan nomor HP yang bisa dihubungi. Lalu, upload bukti apabila ada. Laporanmu akan langsung diteruskan ke pemerintah daerah terkait. Tenang saja, informasi pribadimu akan dirahasiakan. Yuk, jagain bansos bersama! Baik pemirsa di rumah, masih bersama kami dalam Seni Budaya Daerah, dan tadi kita membahas mengenai teater tradisional Mendu, bagaimana nasibnya kini. Nah sekarang saya akan bertanya nih kepada narasumber kita yang sudah ada di sini. Bapak-bapak, gimana sih nasib teater Mendu tradisional kita sekarang? Apakah masih ada atau sudah hampir punah begitu? Siapa dulu nih mau jawab, silakan. Ya, kalau boleh saya katakan bahwa dibilang punah enggak juga gitu. Iya Pak. Yang jelas Mendu sebenarnya kalau menurut saya itu banyak sebenarnya pemain-pemain Mendu. Hanya saja mereka sebagai pemain. Ini bedanya di situ. Kalau soal pemain sih saya bilang itu seperti saya katakan tadi bahwa pemain itu gampang saja. Ambil aja teater ini, klop udah. Tapi sebenarnya di situ banyak sekali yang mereka harus pahami tentang Mendu. Pertama seperti saya katakan dia harus bisa menyanyi. Dia harus tahu pakem-pakem Mendu. Lalu kemudian juga yang tadi yang berat saya katakan, dia harus memahami bagaimana cara dia berimprovisasi dengan lawan main. Karena Mendu tidak punya naskah. Oke. Tidak. Nah, ini saya baru dapat. Dia punya plot-plot cerita saja. Jadi Mahnijar itu sebagai sutradara itu hanya mengarahkan, you main ini, nanti lu ngomong ini, itu aja bahasanya. Iya, seperti yang kita lihat di layar saat ini Pak ya. Iya. Mereka ini memerankan tokoh sekaligus mereka memang harus bisa nyanyi di sana, mungkin harus bisa nari juga. Iya, Pak? itu juga salah satunya. Berarti tidak hanya karakter yang harus dikuasai ya. Bahkan musik juga, dia harus menguasai musik. Multi talented berarti. Iya, karena kalau keterbatasan pemain, kalau kita misalnya kita untuk tampil itu dibatasi misal personnya, mereka harus bisa bermain musik. Jadi dia harus double casting ya. Dia harus bisa juga pemain juga, dia juga harus bisa bermain musik. Disinilah yang sering-sering kadangkala mereka itu sudah ikut di Mendu satu kali out. Karena mungkin tidak mampu mengikuti perjalanan itu. Nah maka itu karena ada orang-orang yang Mendu sekarang yang bertahan itu mungkin sifatnya ya barangkali hanya sekedar ingin tahu saja kali Mendu. Tapi kalau dia benar ingin mencintai Mendu, waduh, betul sulitnya. Pasti akan bertahan. Sangat sulit sekali. Menurut saya sangat sulit. Sangat sulit. Bang Ilham, nah seperti tadi yang disampaikan sama Pak Jerry, sebenarnya teater Mendu saat ini tuh masih ada dan masih banyak peminat-peminatnya. Lalu masalahnya begitu ya, apa sih kenapa juga saat ini teater Mendu masyarakat awam masih banyak yang belum tahu, belum mengenal nih, taunya cuman teater biasa modern yang seperti saya tahu, yang sebelumnya saya dengar, saya baca, teater ketika ingin menampilkan suatu cerita di pentas pastinya ada naskah begitu. Nah kalau yang disampaikan oleh Pak Jerry, teater Mendu ini tanpa naskah ya Pak ya? Istilahnya menggunakan, kalau dalam ilmu teater tradisional itu namanya was. Kalau kalau ketoprak Jawa mengatakan was. Itu istilahnya cuma plot cerita saja yang diberikan. Plot cerita, Jadi tokohnya diberikan, perannya dia memainkan dengan laku improvisasi. Berimprovisasi. Berarti harus pinter improve-nya nih ya Bang ya? Haruslah. Itu modal utama memang. Modal utama itu. Karena hidupnya sebuah cerita itu diimprovisasi itu. Kalau mereka tidak bisa berimprovisasi, hancur. Iya. Artinya harus sering-sering ditampilkan begitu Pak Andre? Itu harus sering. Itulah sebabnya karena awalnya itu
orang-orang tokoh-tokoh kita terdahulu menampilkan kesenian mendu ini karena orang itu selalu menyaksikan apapun ceritanya tetap dibilang itu mendu. Sehingga melekatlah bahasa mendu itu di kesenian ini, maka disebutlah kesenian mendu. Padahal itu bukan kesenian mendu sebetulnya. Kebetulan cerita yang ditampilkan itu cerita Dewa Mendu. Jadi orang tuh lebih senang menyebutnya itu kesenian mendu. Nah, maka sampai sekarang lah disebut kesenian mendu. Padahal sebenarnya itu mendu itu diambil dari nama dewa. Jadi judul ceritanya itu Dewa Mendu. Nah, jadi orang-orang masyarakat tuh lebih senang, kita nonton mendu. Padahal yang ditampilkan tuh ceritanya cerita Dewa Mendu. Jadi cerita awalnya begitu ya, Pak? Awalnya seperti itu. Sejarahnya begitu. Lalu Bang, untuk di Kota Pontianak sendiri, kenapa sih eksistensi teater mendu ini bisa dibilang kurang terlihat gitu? Pertama tadi sudah dikatakan masalah ruang. Ruang itu kurang. Kesempatan untuk melakukan pertunjukan kurang. Lalu dukungan pemerintah juga saya anggap masih minim. Perlu support yang besar sehingga kesenian ini tidak menjadi ada jarak dengan masyarakat. Kalau masyarakat tahun 80-an, mereka akan kenal, begitu nyebut mendu mereka akan tahu. Tapi begitu masyarakat di tahun 2020 ini ditanya mendu, apa itu mendu? Malah mikir lagi ya? Malah nanya balik biasanya. Mendu apa sih? Memang kalau mendu di era tahun 80-an kita tampil, katakanlah kita tampil di Taman Budaya atau di gedung dulu, di gedung, kalau dulu gedung Arena Remaja. Itu jam 4 itu penonton udah datang. Jam 4 sore itu ramai. Mungkin, Pak, ya? Hanya saja penontonnya mungkin karena ini tradisional, ya mereka datang ada yang pakai kain, pakai apa. Jadi mereka enggak pikirlah kalau yang namanya pakaian itu datang menyaksikan mendu. Yang penting mereka nonton. Yang herannya itu gedung Arena Remaja itu sempat kita waktu itu panitia sempat mengganti kurang lebih 140 kursi yang rusak. Karena penonton jebol. Saking penuhnya. Nah, yang anehnya juga saya lihat itu dari anak-anak sekolah terutama itu yang di SMA itu juga sangat tertarik untuk menyaksikan mendu. Ini ada telepon masuk, kita angkat dulu ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Di mana? Ini Pak Haji Abang. Iya, di mana Pak Haji? Iya. Saya tertarik dengan acara ini tentang bagaimana kita membangkitkan kembali tradisi kesenian tradisional kita ini mendu. Nah, ini memang sangat menarik sekali ini. Kita banyak kesenian daerah yang ini sepertinya sudah mudah. Tidak ada yang menggalinya. Tidak Pak, ada yang menggali kembali. Pak Arsyad, kalau bisa sedikit menjauh dari televisinya Pak. Kalau bisa mohon sedikit menjauh dari televisinya supaya suaranya lebih jelas Pak. Jadi saya tertarik dengan acara ini. Bagaimana kita mengangkat kembali kesenian tradisional kita ini, karena punya nilai-nilai sosial gitu. Punya makna, punya filosofi. Ini bukan saja mendu. Daerah kami ini itu ada namanya jonggan. Ini sudah punah gitu. Anak-anak kita ini sudah tidak mengenal lagi kesenian daerah kita. Ini bisa merupakan aset wisata kita. Nah, ini saya tertarik. Ada pihak yang mau menggali ini, saya bersyukur sekali ini. Ada yang yang masih mau gitu menumbuhkan tradisional kita ini. Jadi saya sangat tertarik sekali. Terima kasih ini acara ini. Mudah-mudahan ada yang terbuka gitu, untuk menggali kesenian tradisional kita ini. Ini mungkin yang disampaikan Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Arsyad di Pontianak. Baik, nah tadi kita sudah penelpon nih Pak, beliau menanyakan bagaimana caranya membangkitkan kembali seni budaya daerah terutama di Kota Pontianak, apalagi di era seperti sekarang nih ya Bang ya. Tapi kita akan bahas tentunya usai jeda pariwara berikut ini ya Bang ya. Dan pemirsa, kami masih akan kembali ke tengah-tengah Anda dalam acara kami di Seni Budaya Daerah, tentunya usai jeda pariwara berikut ini, dan jangan kemana-mana. TVRI
media pemersatu bangsa bersama pemerintah dan rakyat Kabupaten Kuburaya. Ayo kita lanjutkan perjuangan mewujudkan Kuburaya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas, dan religius. Dengan berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, dan bertindak lebih nyata. Dari Kuburaya untuk Indonesia. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Kelas berapa? 3. Apa cita-citanya? Terima kasih Anda masih bersama kami, dan tadi kita sebelum iklan sudah mendapat telepon nih dari pemirsa TVRI yang mempertanyakan gimana sih caranya membangkitkan kembali seni budaya daerah terutama di kota tercinta kita, Kota Pontianak. Nah, menanggapinya kita akan bertanya dan berbincang-bincang langsung bersama dengan Bapak Andre. Silakan Pak Andre. Oke, sebelum sampai ke sana, jadi sebagai informasi, Mendu ini kan sebenarnya sudah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional bersama Riau tahun 2013. Dan setelah itu menjadi ada tindak lanjut seharusnya menjadi tanggung jawab bersama di pemerintah daerah untuk membina, untuk mengembangkan Mendu. Gitu. Seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, provinsi dan kota, harus seperti itu. Dan ini memang mereka tidak harus melibatkan banyak pihak lah, termasuk para pelaku seni dan sebagainya. Nah itu. Nah kaitannya dengan tadi pertanyaan bagaimana cara ini lebih seharusnya perlu dipelajarin ya di tingkat usia sekolah gitu. Ada perlu sosialisasi, terutama dari pelaku langsung pelaku seni Mendu, karena Mendu itu punya yang unik, punya karakteristik yang berbeda dengan teater tradisional gitu loh. Fungsinya tidak cuma sekedar fungsi kritik sosial seperti teater sekarang gitu. Ada fungsi pendidikan, ada fungsi tidak cuma fungsi rekreasi, ada fungsi rekreasi. Ada fungsi interaksi juga sebenarnya antar berbagai komponen sebenarnya di Mendu. Karena itu Mendu kan mengisahkan sebuah lakon-lakon tradisi sebenarnya yang bisa membahas banyak hal. Tidak kalau teater modern kan lebih pada kritik sosial. Iya betul Pak. Nah, untuk mengembangkannya itu pertama yang minimalis ada pengajaran tentang di tingkat usia pendidikan sekolah lah. Tidak harus secara formal sebenarnya. Kan banyak ruang-ruang yang terbuka yang bisa untuk pendidikan kesenian. Pendidikan seni, pendidikan gitu ya, Pak, ya? Baik itu komunitas, kemudian sanggar, komunitas seniman dan macam-macam seperti itu. Nah, sekarang tergantung bagaimana sebenarnya adalah peran pemerintah daerah, terutama melalui dinas yang bertanggung jawab lah seharusnya seperti itu. Baik. Kalau untuk dari pelaku seninya sendiri sebenarnya siap saja Pak Jerry begitu ya membagi ilmu kepada masyarakat ya? Iya insya Allah. Barangkali ya mungkin dari sisa-sisa umur yang ada ini barangkali saya kepengen sekali mentransfer lah apa yang saya punya untuk generasi berikutnya. Iya, setuju Pak. Nah, pemirsa menanggapi teater tradisional Mendu yang dipertanyakan oleh penelpon kita, sekarang kita akan bergabung bersama Nadila dan Mukhlis di studio sebelah. Ini mungkin yang ingin menyapa narasumber atau ingin bertanya-tanya? Hai, selamat sore rekan-rekan di studio 2 Indah. Sore. Nah, selamat sore buat Indah dan juga ketiga narasumber kita yang luar biasa. Bener. Nah, Indah, kalau saya nggak pengen bertanya nih, tapi saya ada pantun buat Bang Jerry. Asik. Nah, ini satu pantun buat Bang Jerry dan juga teater Mendu. Anak dara bersuara merdu, bernyanyi-nyanyi di atas atap. Saya tahu itu namanya teater Mendu.
itulah teater yang paling mantap. Iya. Oke, kalau saya ingin bertanya ya, karena tadi bahasanya tentang teater mendu dan juga tadi yang teater mendu juga udah jarang ya sekali ya sekarang. Nah, mungkin setelah ini apakah ada rencana next project teater mendu? Kan manggung lagi. Manggung lagi dan mungkin bisa dikabarkan Difasilitasi lagi ya dengan masyarakat-masyarakat sehingga masyarakat juga pada tahu dan menunggu nih kapan teater mendu akan berpentas kembali. Iya, Indah mungkin cuma itu yang pengen kita sampaikan, mungkin bisa diceritakan oleh Bang Jerry. Iya, Silakan, dan langsung Bang saja kita Jerry. akan bergabung dengan Indah dan ketiga narasumber kita. Ya, Selamat baik. menyaksikan. Nadila dan Muklis tadi bertanya nih pada Pak Jerry ataupun Bang Ilham atau Bapak, mungkin ada nggak dalam waktu dekat rencana untuk kembali menayangkan atau mementaskan seni teater mendu? Insya Allah ya, karena memang kita ada rencana di tahun 2020 ini kepengen melakukan pertunjukan. Tapi ini kan karena kondisi seperti ini kan juga menjadi dilema untuk proses latihan. Ya mudah-mudahan di akhir tahun ataupun pertengahan tahun rencana kita ada di bulan Agustus. Tapi ya kembali lagi lah melihat kondisi dulu, semoga bisa. Teater mendu tradisional untuk mementaskan satu pementasan butuh waktu berapa lama sih Pak Jerry? Ya, kalau mendu ini relatif, itu yang saya bilang tadi. Mohon maaf sebentar Pak, kita angkat telepon dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ibu siapa nih, di mana Bu? Saya Ibu Fatma di Sungai Jawi. Ya, Ibu Fatma, silakan. Jadi Ibu Fatma. begini, kalau mendu ini sebenarnya kalau kita ingat ada yang gagasan awal dari Bapak almarhum Satarudin Ramli. Iya. Kemudian mendu ini beliau kan dari Riau itu. Riau merantau di Pontianak lalu membentuk mendu ini. Ini kalau di Riau di daerah saya itu Bu, persis kayak bangsawan namanya itu. Jadi saya masih tahun 60-an sampai tahun 70 suka mendengarkan bangsawan ini dan selalu ditayangkan di kami di Riau itu per seri, per babak gitu. Itu ada raja, ada adab, segalanya macam. Saya masih di SD tahun 60-an tuh sering nonton namanya bangsawan. Oleh Satarudin dibawa di Pontianak jadi mendu gitu. Apakah sama? Saya nggak ngerti itu. Silakan yang bapak-bapak seniman ini. Silakan, terima kasih Pak. Supaya mendu ini tetap ditayangkan di Pontianak. Iya, terima kasih Bu Fatma. Pak Jerry atau Bang Ilham silakan. Tadi ditanyakan sama Ibu Fatma di Sungai Jawi, apakah teater mendunya sama tidak sih dengan yang di Riau? Sebetulnya ada perbedaan ya, karena tahun 2013 juga, 2012 kita pernah melakukan pertemuan antara mendu Riau dan mendu Kalimantan Barat dan mendiskusikan dan sama-sama menampilkan pertunjukan mendu. Sama-sama, dan saya melihat di sana ada perbedaan. Pertama, kalau perbedaan secara spirit itu sudah berbeda. Bahwa mendu Kalimantan Barat lebih bernuansa Islami, banyak ajaran Islaminya. Nah, dan saya melihat bahwa pertunjukan mendu di Kepulauan Riau itu masih dengan hal-hal atribut ritual luhur. Nah, dan ada yang lebih unik lagi bahwa tidak ada tokoh hadam di mendu Kepulauan Riau, tapi ada tokoh hadam di mendu Kalimantan Barat. Nah, sedangkan hadam fungsinya adalah seperti penyampai pesan yang melalui satir. Jadi dia bisa berbicara seenaknya dengan raja, tapi itu masuk akal gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan kalau kita lihat, dan kalau secara sejarah pun bahwa mendu ini diteliti pada tahun 1600-an sudah ada di Kalimantan Barat, dan masuknya dari 3 orang anak putra Kalimantan Barat, Ahmad Antu, lalu Ahmad sama Kaput, yang merantau ke Brunei Darussalam. Jadi itu udah ada bukunya yang ditulis tadi Pak Haji Satarudin Ramli dan Bapak Agus Kamarudin BA. Pak Agus Kamarudin. Ya, itu sudah dibukukan. Karena sama-sama Melayu begitu ya. Iya. Jadi ada kemiripan di situ. Dan tapi yang perlu kita perhatikan di sini memang eksistensinya yang perlu dijaga begitu ya. Nah, untuk meregenerasi budaya teater mendu ini seperti apa sih Bang? Karena kebanyakan yang kalau kita lihat ya memang pemain pelaku
teater seni budaya nih kebanyakan yang bisa dibilang senior begitu Pak Andre ya? Iya betul. Ini gimana Bang? Sebetulnya tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Andre tentang strategi bagaimana dimasukin dalam pembelajaran. Lalu saya punya cita-cita bahwa ada sebuah festival teater Mendu gitu yang menampilkan Mendu yang dimainkan oleh anak-anak muda semuanya. Nah ini kan adalah hal-hal yang harus dilakukan secara masif sehingga semakin dikenal oleh masyarakat. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu cara supaya kita juga mengenal kesenian Mendu. Sayang kan kalau kita tidak mengenal, padahal ini sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Iya. Betul sekali. Nah kalau Pak Andre nih, Pak Andre, kan sebenarnya kita juga semua semangat dan setuju bahwa memang nilai-nilai budaya seperti Mendu ataupun budaya-budaya tradisional kita memang harus dijaga dan dilestarikan. Nah gimana nih perkembangannya dengan kalau kita menanggapi situasi sekarang nih Pak Andre, memang anak-anak muda ya sekarang apalagi yang udah punya gadget hampir semua usia, nah itu pasti lebih banyak tiktokannya nih daripada sedih budayanya. Gimana nih Pak menanggapinya? Ya, itu tidak bisa dihindarin sebenarnya, karena perkembangan zaman, kemudian masyarakat juga dinamis. Tapi tetap ada ruang-ruang di masyarakat itu, ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang juga rindu sebenarnya terhadap terhadap sifatnya tradisional. Seperti itu. Jadi memang tidak bisa dihindarin dan tidak perlu harus juga dibenturkan sebenarnya. Karena kayak misalnya di negara-negara modern, misalnya di negara-negara barat misalnya gitu. Itu ada ruang-ruang terbuka tradisi yang berkembang di sana gitu. Dan itu memang ditumbuhkan, dibina oleh pemerintah setempat gitu. Ada ruang yang memang sengaja ini. Nah, seharusnya di Pontianak juga seperti itu. Cuman kan kita banyak keterbatasan sebenarnya. Atau ruang-ruang, termasuk ruang-ruang publik, kayak tadi Pak Jerry katakan, ada ruang ekspresi tradisi kayak arena remaja itu yang fungsinya sebenarnya namun sudah tidak ada. Sekarang satu-satunya ruang ekspresi yang ada kan cuma taman budaya. Betul. Yang secara formal dikenal oleh masyarakat. Yang lain hampir tidak ada. Ini tanggung jawab pemerintah daerah seharusnya. Karena ini juga akan berkontribusi semakin menyingkirkan pelaku-pelaku seni tradisi. Atau ya tidak cuma tradisi, hampir semua lah. Tapi ruangnya yang kemudian harus dikembangkan lah. Betul Pak. Nah kalau kita melihat ke negara tetangga seperti Korea. Nah Korea ini juga terkenal ke sisi tradisionalnya sebenarnya Pak ya. Tapi seharusnya Indonesia menurut Bapak mungkin nggak sih sisi tradisionalnya yang mencuat sehingga menjadi identitas bangsa di mata negara? Sangat mungkin. Perbedaannya Korea itu lebih monokultur sama dengan Jepang. Indonesia multikultur. Indonesia punya banyak lebih kaya lagi sebenarnya gitu. Dan sebenarnya itu lebih memancing banyak kreativitas dalam seni misalnya seperti itu. Lebih memancing banyak kehidupan seni sebenarnya. Di Indonesia sebenarnya gitu. Tapi itu kan butuh juga sebenarnya sinergisitas antara pelaku seni, kemudian pemerintah daerah, kemudian kan seperti itu. Nah mungkin belum sadar ke sana aja. Suatu saat nanti pasti akan dibutuhkan ini nih. Tapi jangan menunggu sampai Pak Jerry kemudian nanti tidak sempat untuk mentransfer ilmu. Seperti itu. Mungkin salah satu caranya nih Pak, kalau masyarakat berminat, ingin tahu atau ingin belajar, kemana sih Bang Ilham atau Pak Jerry bisa kemana? Ya kalau untuk saat sekarang ini barangkali karena kita juga belum punya kegiatan rutin gitu. Terus terang saja saya katakan sejak beliau wafat almarhum Bapak Haji Satarudin Ramli, Mendu ini pakem sekali, nggak ada kegiatan. Vakum, ya. Kalaupun ada kegiatan itu barangkali bukanlah Mendu yang sebenarnya barangkali seperti itu. Tapi kalau yang Mendu yang sebenarnya sih sejak beliau meninggal nggak ada kegiatan yang sesungguhnya. Nah, tapi kalau misalnya ada masyarakat kepengen belajar atau katakanlah mau mengetahui tentang Mendu, bisa saja mungkin bisa kepada saya, kepada Pak Ilham. Ilham juga lebih memahami tentang Mendu sebetulnya. Bisa kepada saya kalau dia mungkin butuh penjelasan tentang
oh bagaimana sih musik mendu, Iya. bagaimana sih sebetulnya cerita-cerita mendu yang bisa kita berikan penjelasan. Kan, Pengen ya. belajar jadi pelakunya Ya, mungkin begitu ya Pak ya? Tidak sulit. Memang saya berharap sekarang, memang berharap kepada pemerintah daerah, memang tolonglah mendu ini diperhatikan. Yang terkait lah gitu maksudnya. Sangat harus. Kenapa saya katakan demikian? Itu tadi, banyak teman-teman yang tahu tentang mendu, tapi mungkin mereka hanya bisa sebagai pemeran. Musiknya seperti itu, musiknya seperti apa, mungkin sulit mereka untuk paham. Kenapa? Kita saja dalam kelompok mendu, kadang-kadang mereka tidak tahu musik mendu. Baik. Itu. Nah itu mungkin yang ini- harus dipelajari. Iya, mungkin juga nih kesulitannya salah satunya untuk saat ini masih karena kita masih di tengah pandemi gitu ya. Iya, Jadi itu kalau salah untuk satu berkumpul-kumpul agak susah. Mungkin nih Pak, setelah pandemi berakhir, barangkali mungkin ada komunitas yang bisa sambil duduk bareng, kumpul-kumpul sambil ngopi kayak di kita punya ruang terbuka, contohnya Taman di Gulis Iya. gitu ya, Bang ya. Mungkin Iya. bisa kumpul-kumpul di situ sambil sharing atau transfer ilmu. Nah, masyarakat nanti lama-lama kan kepo. Biasanya orang Pontianak kepo gitu ya. Misal, ini ngapain sih, kumpulin apa sih? Kita nanti akhirnya jadi pengen tahu, tanya mungkin malah bisa jadi nyebar informasi. Itu juga salah satu trik sebenarnya Iya, memang ya. Baik. Nah, kalau untuk upaya-upaya dalam mengemas teater tradisional mendu ini agar dicintai masyarakat, utamanya kaum muda, kira-kira apa ya, Bang? Ini harus Pak, saya ingat kata salah satu tokoh teater Indonesia pernah mengatakan, kesenian itu harus dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak dia akan mati. Nah, jadi sebetulnya dalam kesenian mendu ini sudah mulai mengikuti perkembangan zamannya, menyesuaikan, tidak mau ketinggalan karena kami tidak mau mati. Nah, ini yang adalah salah satu cara usaha untuk menjaga kesenian mendu ini tetap ada. Nah, tapi tanpa menghilangkan identitas aslinya dengan pakem-pakemnya. Ini juga harus dijaga karena kami tidak mau latah menjadi apa istilahnya kebarat-baratan ataupun bukan artinya anti kebaratan, tapi bahwa ini identitas kami dan harus kental dengan budaya kami seperti itu. Berarti bisa aja dikemas dengan cerita yang disukai oleh kaum muda gitu? Bisa ya. Bisa. Mendu itu bisa menyesuaikan. Sangat fleksibel sebetulnya. Artinya cerita dari mendu ini sebenarnya tidak hanya terfokus pada cerita kerajaan, ataupun mungkin bisa cerita kerajaan tapi dikemas yang berbeda. Itu tidak masalah Pak Jerry? Enggak. Mungkin saja penyajiannya itu apa ala-ala tradisional seperti kerajaan lah gitu. Tetapi sebetulnya pesan-pesan disampaikan itu menyesuaikan kondisi sekarang gitu. Jadi tidak terlalu terikat dengan yang apa ya, yang tradisional gitu, yang terlalu kental dengan tradisionalnya. Jadi mendu ini bahkan maaflah di era-era dulu itu kadang-kadang bisa sempat digunakan untuk tanda kutip ya. Kadang-kadang untuk kepentingan politik juga. Kampanye. Iya, kampanye begitu. Artinya di zaman dulu juga bisa sebagai tempat untuk syiar begitu ya Pak ya? Betul sekali. Menyampaikan bukan pantun, apa Bang bahasa kita peribahasa. Gitu. Itu juga menjadi identitas dan budaya tradisional daerah tentunya. Memang kemasannya itu terselubung gitu. Nah, tinggal sekarang penonton yang mengartikannya sebetulnya, memahaminya. Artinya yang nyimak yang memahami nih Pak. Iya, itu. Oke. Nah, kalau untuk ke Pak Andre, Pak, zaman sekarang memang gadget tidak bisa kita hindari dan memang masyarakat kebanyakan sekarang sudah membutuhkan itu ya Pak ya. Nah, agar terhindar kira-kiranya dari budaya kebarat-baratan dan masyarakat tetap kembali ke budaya tradisional, apa saja sih Pak yang bisa kita lakukan atau yang mungkin bisa kita ajak ke masyarakat atau terutama keluarga di lingkungan kecil kita dulu nih Pak? Nah, ini dalam konteks pelestarian mendu tadi ya? Iya. Oke. Mendu ataupun nilai-nilai budaya tradisional sih Pak? Gadget itu kan sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindarin. Kenapa tidak kita manfaatkan untuk melestarikan mendu? Iya. Seperti itu kan banyak sebenarnya yang bisa dikreasikan dalam teknologi informasi melalui gadget itu. Bisa melalui aplikasi-aplikasi misalnya apa? Ya lakonnya, entah informasinya, entah ceritanya, entah itu sebagai apa ya pusat komunikasinya kan seperti itu.
tidak bisa dihindari jejet itu. Mungkin strateginya gini nih Bang Ilham, seperti yang dikatakan Pak Andre, ini saya jadi dapat ide, mungkin bisa teman-teman teater mementaskan suatu lakon begitu Pak Jerry ya, lalu di-record, nanti ditayangkan atau diposting ke laman sosial media mungkin, dan nanti di situ ada bantuan dari media televisi atau media cetak atau bahkan mungkin dari pemerintah daerah ya Bang yang ikut bantu mensosialisasikan posting ke laman masyarakat. Nah di situ justru sebenarnya menjadi strategi khusus nggak sih? Ya, ada memungkinkan nggak? Ya ada kemungkinan karena di zaman pandemi ini sangat banyak sekali hal itu, banyak pertunjukan yang dilakukan secara daring. Ya banyak, dan itu memang sebagai salah satu upaya ya. Saya anggap itu salah satu upaya karena tidak mungkin bisa saja nanti setelah pandemi ini lewat kita harus meninggalkan daring itu, harus akan beda pertunjukan yang dirasakan melalui media rekam sama langsung. Secara langsung. Iya, akan beda. Pilihan itu sebenarnya. Ya itu kembali lagi pilihan. Pilihan. Tapi kalau untuk di situasi sekarang mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi gitu ya. Oke. Kalau dari tayangan yang tadi sempat kita tonton di awal tuh Bang Ilham, kira-kira itu sendiri ceritanya atau filosofinya apa, ada nggak sih? Kalau dilihat itu kan kayaknya tadi ada tampak kerajaan-kerajaan, ada raja dan ratu gitu. Nah itu ceritanya sendiri apa? Ceritanya itu kebetulan judulnya Sekuntum Bunga Serai. Sekuntum Bunga Serai. Ya, menceritakan tentang anak raja yang mendapat musibah dan hanya bisa diobati dengan sekuntum bunga serai. Kayak cerita rakyat. Iya, sebetulnya cerita rakyat. Dan akhirnya didapatkan oleh anak muda, tapi diambil lagi oleh anak muda tetangga kerajaan sebelah yang mencoba putra mahkota sebelah supaya dapat meminang putri itu. Tapi khasiat bunga serai itu tidak akan bermanfaat ketika bukan orang yang mengambilnya. Nah, pada akhirnya anak bujang itu seorang anak desa, anak kampung yang akhirnya menemukan bunga itu dan datang lagi untuk kerajaan mengatakan bahwa bunga itu berkhasiat ketika itu bisa diberikan oleh orang yang memetiknya. Oke. Nah, sebenarnya cerita-cerita seperti ini itu bisa dibilang gini, Pak kenal maka tak sayang. Artinya sebenarnya masyarakat kurang mengenal aja nih Pak Andre ya. Artinya kalaupun masyarakat yang sudah mulai tertarik nih, seperti tadi yang penelpon kita ini sebenarnya adalah pecinta lama teater Mendu nih ya. Mungkin dia akan bercerita ke anak cucunya begitu seperti apa teater Mendu, dan nantinya anak cucunya penasaran dan ingin ikut latihan. Kira-kira untuk sementara waktu nantinya bisa ke mana Bang Ilham? Bisa ke saya, bahwa aktivitas biasanya dulu kita sering regenerasi terakhir kita coba. Biasanya latihannya di rumah saya di Podomoro, Gang Nur Cahaya nomor 3. Kita memang ada ruang latihan, aktivitas untuk latihan anak-anak muda. Kalau yang mau datang ke rumah Bang Ilham di sekarang ini tentunya jangan lupa standar protokol kesehatan ya Bang. Kita cari aman tentunya. Oke, baik, mungkin dari Pak Andre dulu Pak, kita kasih statement closing kepada masyarakat nih tentang pelestarian Mendu ataupun nilai-nilai budaya daerah tradisional agar tetap lestari begitu Pak. Pernyataan terakhir saya begini, Mendu ini suatu saat menjadi barang yang langka, akan menjadi seni yang langka jika tidak diketahui dari sekarang. Karena banyak hal yang berbeda dengan seni-seni modern dengan seni-seni kontemporer. Tapi di sini harus tetap harus kita cari tahu dulu nih melalui media mulai gadget, melalui media sosial. Karena sama seperti teater bangsawan di Riau sebenarnya, tapi Mendu punya konteks yang berbeda dengan ciri masyarakat di Pontianak, seperti itu. Baik, kita ke Pak Jerry, mungkin Pak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat atau penerus nantinya nih Pak? Ya, saya juga memang berharap sekali mungkin untuk anak-anak generasi muda lah, anak-anak muda itu untuk lebih giatlah atau mengenal kesenian tradisional, khususnya Mendu. Karena Mendu ini kalau tidak dilestarikan, maka dia akan mati suri yang kesekian kalinya. Udah kesekian kalinya. Karena itu ya mudah-mudahan saja anak-anak muda kita ini akan lebih senang lah untuk mempelajari kesenian Mendu.
sekaligus juga saya berharap kepada pemerintah daerah, sekali lagi saya berharap sekali pemerintah daerah, terutama yang terkait lah, baik yang di pusat maupun di daerah, tolonglah kesenian mendu ini menjadi dapatkan perhatian khusus agar mungkin bisa eksis panjang masa. Iya, baik. Untuk ke Bang Ilham silakan singkat, Bang. Silakan. Harapan saya tentunya ya sama sebetulnya, bahwa bagaimana kita mau mencintai, mengenal budaya lain kalau kita tidak mengenal budaya kita sendiri. Baik. Dan kenali dulu dirimu, baru kenal orang lain. Baik. Jadi saran saya, kenali budaya Anda. Tak kenal maka tak cinta tadi ya, Bang. Baik. Nah, pemirsa, kita sudah di akhir perjumpaan bersama narasumber kita. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap saksikan TVRI Kalbar karena masih akan ada banyak sekali acara yang bisa Anda simak di TVRI Kalbar. Nah, untuk hari ini kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan terima kasih. Dan juga tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada sore hari ini. Benar sekali Nadila, kita ucapkan terima kasih buat rekan kita Indah Alinda yang telah memandu seni budaya daerah. Dan juga buat 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Semoga teater mendu selalu menjadi inspirasi untuk Pontianak dan Kalimantan Barat. Amin, Pemirsa ya tentunya jangan lupa saksikan Kalimantan Barat hari ini dan juga Selamat Sore Kalbar. Setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 16 sampai jam 18 sore hari. Tentunya kami pamit undur diri pada sore hari ini. Saya Muklis M. Sultan. Dan saya Nadila Usem serta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai berjumpa di Selamat Sore Kalbar, TVRI Media Pemersatu Bangsa.